Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu darah haid dan juga minimal batas umur wanita keluar darah haid. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas cara menghitung darah haid. Kita telah membahas di pertemuan yang lalu bahwasannya paling sedikitnya masa haid itu 24 jam alias 1 hari 1 malam paling sedikitnya. Artinya baik 24 jam itu terus menerus keluar darah atau terputus, akan tapi jika dikumpulkan semuanya sampai 24 jam. Misal hari pertama keluar 10 jam, hari kedua keluar 10 jam juga, hari ketiga keluar 5 jam. Jika dikumpulkan sampai 25 jam. Nah, ini berarti sudah dikatakan haid itu. Ataupun satu hari keluar 24 jam. Ini batasan minimal dikatakan darah haid keluar 1 hari 1 malam atau 24 jam. Baik itu terus menerus atau terputus, yang penting ketika dikumpulkan ya sampai 24 jam. Dan cara mengetahuinya bagaimana kalau keluar 1 jam, 2 jam? Bagaimana? Caranya dengan mengecek dengan kapas. Kalau bagi pemula biasa dicek dengan kapas, dilihat ya, dimasukkan kapas ke dalam farji, kemudian dilihat ada darahnya atau tidak. Kemudian dihitung, satu hari ini keluar berapa jam, kemudian hari kedua keluar berapa jam, hari ketiga keluar berapa jam, ya, dan seperti itu. Kemudian dijumlah. Kalau lebih daripada 24 jam, kita hukumi darah tersebut adalah darah haid. Dan batasan maksimal, tadi batasan minimal 24 jam. Batasan maksimal darah haid adalah 15 hari. Alias jika keluar darah, akan tapi ketika dihitung, misal ketika dihitung tidak sampai 24 jam. Atau sampai 24 jam, akan tetapi lebih daripada 15 hari. Maka kita katakan itu semua bukan darah haid. Kalau kurang dari 24 jam atau sampai 24 jam tapi sampai hari ke-10 masih keluar, hari ke-11, 12, 13, hari ke-15 masih keluar, hari ke-16 sampai ya, lebih daripada 15 hari keluarnya, maka kita hukumi itu semua bukan darah haid, akan tapi darah rusak atau darah istihadhah namanya. Dan pembahasannya kita akan bahas nanti setelah kita membahas bab haid. Dan biasanya normalnya seorang wanita itu 6 hari atau 7 hari saja batasan haidnya, dan di lingkup 6 hari tersebut sudah lebih daripada 24 jam keluar darah haidnya ya. Dan ini berbeda-beda, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, dan seterusnya. Dalam lingkup tersebut biasanya sudah mencapai 20-24 jam. Maka di sini wanita diharuskan fokus dengan kebiasaan tanggal haidnya yang pertama. Apakah tanggalnya maju atau mundur? Dan juga harus fokus dengan kebiasaan masa haidnya. Berapa hari biasanya? 6 hari kah? 5 hari kah? Atau 7 hari biasanya? Dan juga harus fokus yang ketiga dengan kebiasaan perubahan darahnya. Alias misal, dari tanggal 1 sampai tanggal 3 darahnya berwarna hitam. Kemudian tanggal 4 sama tanggal 5 berubah menjadi merah. Nah, usahakan ya fokus sampai sedetail itu. Dan dilebihkan lagi juga daripada sifat darah tersebut. Apakah kental atau encer? Ya, karena ini nanti ya, agar mempermudah kita untuk menghukumi mana darah haid dan mana darah istihadhah. Nanti di bab istihadhah kita akan membahas lebih detail lagi. Maka intinya di sini syarat kita menghukumi darah itu darah haid hendaknya tidak kurang daripada sehari semalam alias 24 jam dan tidak melebihi lingkup 15 hari. Jika kurang dari 24 jam atau melebihi lingkup 15 hari, maka kita hukumi itu bukan darah haid akan tapi darah istihadhah. Nah, kemudian di sini ada pembahasan bahwasannya Imam Syafi'i beliau menghukumi paling sedikitnya haid 24 jam atau sehari semalam. Paling banyaknya haid 15 hari. Itu dari mana? Nah, Imam Syafi'i di sini menghukumi dan mengambil hukum seperti itu daripada istiqra. Apa istiqra? Istiqra itu mengambil dalil dari sebagian untuk menghukumi semua. Alias Imam Syafi'i mensurvei.
dan menanyai setiap wanita yang beliau temui di zaman tersebut tentang masa haid dan masa nifasnya. Paling sedikitnya berapa? Ditanyai. Setiap wanita yang ditemui, disurvei dan ditanyai. Kemudian setelah mengumpulkan hasil surveinya tersebut, dihubungkan atau digabungkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang hukum haid. Hasil survei dengan hadis Nabi Muhammad SAW digabungkan. Setelah digabungkan, Imam Syafi'i menyimpulkan, daripada itu semua, paling banyaknya haid sekian, paling sedikitnya haid juga sekian. Sehingga dipakai hukum ini untuk menghukumi semua wanita. Dan begitulah kalau kita lihat semangatnya para ulama di dalam berkhidmat kepada umat agar mempermudah kita di dalam mencari ilmu. Radhiyallahu anhum. Maka di sini kita telah selesai membahas masalah haid. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah nifas. Nanti setelah kita membahas masalah haid, kemudian masalah nifas, kemudian masalah suci di antara dua haid dan dua nifas, baru nanti kita akan memasuki masalah intinya, yaitu adalah istihadhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.